Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Arifah Purnama-Ningrum SPD MSc selaku dosen mata kuliah Zoologi Vertebrata dan teman-teman semua yang saya sayangi. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pembelajaran zoologi vertebrata pada kali ini. Langsung saja, kami kelompok 2 akan mereview jurnal mengenai populasi hiu berjalan Calabia atau Hemicillium freycineti di perairan Misol, Kabupaten Raja Ampat. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Feni Nur Fauziah dengan NIM 20086086059, Risa Ristanti dengan NIM 20080866060, Rohan Zidfikri dengan NIM 20080866062, dan Apreza Eka Zuliani dengan NIM 20080866069 akan mempresentasikannya. Selanjutnya mengenai topik pembahasan terdapat 7 topik. Yang pertama ada identitas artikel jurnal, yang kedua ada masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada metode, yang kelima ada hasil dan pembahasan, yang keenam ada simpulan, dan yang ketujuh yakni kelebihan dan kekurangan. Untuk topik pembahasan yang satu dan kedua akan dijelaskan oleh Apreza. Topik pembahasan yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Rukhan Zidfikri, dan topik yang kelima akan dijelaskan oleh Feni. Untuk topik yang terakhir yakni 6 dan 7 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Risa Ristanti. Baik, terima kasih. Saya Apreza Eka Yuliani akan menjelaskan mengenai identitas artikel jurnal yang direview. Yang pertama adalah judul penelitian. Judul penelitiannya yaitu populasi hiu berjalan Calabia atau Hemicillium freycineti di perairan Misol, Kabupaten Raja Ampat. Penelitinya yaitu Santoso B. Widiarto, Imam Wahyudin, Hendrik Sombo, Ahmad S. Mutakin, Prehadi, Roger R. Tabalesi, dan Melissa Mesenggi. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Aquatic Science and Management, volume dan nomornya volume 8 nomor 1 halaman 15 hingga 20, tahun penelitian 2020, sumber artikel yaitu Jurnal Sinta 4. Berikut ada linknya. Setelah itu tanggal review itu Minggu 14 November 2021. Kedua adalah masalah pada artikel jurnal. Beberapa jenis hiu telah masuk dalam list appendicitis dan menjadi prioritas target pengelolaan jenis ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Hiu berjalan atau Hemicillium freycineti merupakan salah satu jenis hiu yang juga termasuk prioritas target pengelolaan. Hiu jenis ini memiliki distribusi terbatas karena tidak mampu berenang menyeberangi laut yang dalam meskipun hanya berjarak beberapa kilometer, sehingga hiu berjalan merupakan biota endemik. Berdasarkan hal di atas, peneliti ini melakukan penelitian mengenai populasi hiu berjalan atau Calabia atau Hemicillium freycineti di perairan Misol, Kabupaten Raja Ampat. Baik, saya Rohan Zidfikri dengan NIM 20080866062. Tujuan peneliti ini bertujuan untuk mengetahui kepadatan hiu berjalan Hemicillium freycineti di perairan kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD di Misol, Kabupaten Raja Ampat. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan kebijakan pengelolaan hiu berjalan di Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu metode. Metode penelitian yang digunakan adalah metode snorkeling visual sensus dan survei susur garis pantai berbasis GPS. Snorkeling visual sensus merupakan metode yang digunakan bantuan GPS floating kit. Metode ini memiliki kelebihan yaitu jarak dan area yang diamati lebih panjang dan lebih luas. Metode susur garis pantai juga diterapkan dalam penelitian tersebut karena hiu berjalan berpotensi muncul di perairan pinggir pantai.
Survei yang dilakukan dengan cara penyapuan wilayah dengan menggunakan GPS ditentukan luas area trek berdasarkan titik-titik koordinat yang terekam oleh GPS dan juga distribusi ikan yang dijumpai selama survei dapat ditentukan berdasarkan catatan waktu ikan hiu ditemukan. Kedua, metode tersebut diaplikasikan pada malam hari karena hiu berjalan bersifat nokturnal. Dalam pelaksanaan survei dilibatkan 2 tim yang masing-masing tim terdiri atas 3 orang. Perhatikan peta gambar yang ada di metode tersebut. Daerah penelitian di Pulau Yapale, Pulau Yaganan, Pulau Yevgak, dan Pulau Ginformat. Titik berwarna terang menunjukkan lokasi penemuan sampel. Baik, saya Feni Nur Fauziah akan memaparkan hasil dan pembahasan dari artikel yang berjudul Populasi Hiu Berjalan Calabia di Perairan Misol, Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan peneliti dengan masyarakat daerah setempat, tidak ada pemanfaatan hiu berjalan di wilayah Misol, baik untuk konsumsi maupun untuk perdagangan. Walaupun tidak dimanfaatkan, hiu berjalan juga mendapati ancaman, yaitu terkadang hiu tersebut tertangkap dengan alat tangkap jaring sebagai biaj dan biasanya merusak jaring, sehingga seringkali para nelayan membunuhnya. Nah, padahal lokasi survei penelitian tersebut termasuk dalam subzonasasi dan pemanfaatan tradisional masyarakat kawasan konservasi perairan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/Kep/2014. Pada aspek perlindungan jenis, semua jenis hiu termasuk hiu berjalan dilindungi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2012. Dengan adanya upaya perlindungan, maka nilai kepadatan yang diperoleh pada survei tersebut merupakan nilai kepadatan dalam kondisi tekanan rendah. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-Kp/2013 bahwa salah satu syarat penetapan status perlindungan jenis ikan ialah memiliki daerah penyebaran terbatas atau endemik. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, maka dalam penelitian tersebut disarankan untuk dilakukan penetapan status perlindungan ikan hiu berjalan untuk menjaga keberadaan populasinya di alam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang tercantum dalam tabel 1, dapat diketahui bahwa dengan menggunakan metode SVC, jumlah ikan hiu berjalan yang ditemukan sebanyak 16 individu. Sedangkan dengan metode survei susur pantai, jumlah ikan hiu berjalan yang ditemukan sebanyak 42 individu. Nah, total ikan hiu berjalan yang ditemukan sejumlah 58 individu, sedangkan total panjang lintasan survei berkisar 20.003,74 meter atau 20 km dengan cakupan luasan pengamatan 109.592,69 meter persegi. Nilai kepadatan hiu berjalan di daerah tersebut berkisar 5,29 individu per hektar. Hiu berjalan lebih banyak dijumpai pada daerah terumbu karang dengan kedalaman 1-2 meter, substrat berbatu, substrat berpasir, bahkan pada daerah lumpur sekitar ekosistem mangrove. Nah, pada substrat berpasir, beberapa individu ditemukan pada tumpukan sampah ranting ataupun dedaunan. Hiu berjalan yang ditemukan peneliti terdiri dari beragam ukuran. Ukuran hiu berjalan terbesar antara 61 sampai 79 cm dan ukuran hiu berjalan terkecil antara 20 sampai 30 cm. Ukuran hiu berjalan yang banyak ditemukan berkisar 31 sampai 40 cm sejumlah 16 individu. Ditemukan sebanyak 42 individu hiu berjalan dengan kisaran ukuran 20 sampai 50, diduga berada pada fase juvenil. Karena menurut Hopel et al. Tahun 1999, ukuran fase dewasa hiu berjalan jantan berkisar 55 sampai 60 cm dan ukuran fase dewasa hiu berjalan betina berkisar 55 cm. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, distribusi sebaran hiu berjalan di 4 titik pengamatan
dapat dikatakan merata. Semakin besar pulau yang disurvei, maka semakin banyak pula ditemukan ikan hiu berjalan. Tetapi berbeda dengan pulau yang memiliki banyak habitat lamun. Hiu berjalan yang ditemukan di pulau tersebut sedikit karena ikan hiu berjalan tidak pernah dijumpai pada daerah lamun. Baik, untuk yang terakhir yakni mengenai simpulan. Berdasarkan hasil jurnal atau penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kepadatan hiu berjalan di perairan Misol terdapat 5,29 individu dengan ukuran yang beragam. Individu dengan ukuran paling dominan sebanyak 16 individu dengan berkisar antara 31 sampai 40 cm. Tidak terdapat pemanfaatan hiu berjalan di Misol, baik digunakan untuk konsumsi maupun perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan hiu berjalan di daerah tersebut dalam kondisi tekanan rendah. Selanjutnya yang terakhir yakni kelebihan dan kekurangan. Kelebihan artikel jurnal tersebut yakni yang pertama memiliki abstrak yang jelas, sehingga dengan membaca abstrak saja, pembaca mampu mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Untuk yang kedua, sudah terdapat grafik garis atau diagram untuk menggambarkan data berkala. Yang ketiga, yakni prosedur penelitian disusun dengan teratur, sehingga mudah untuk dipahami. Untuk kekurangannya, yang pertama, dalam hasil dan penelitian sudah terdapat grafik, namun belum terdapat persentase sehingga kurang detail dan menjadikan pembaca bingung. Untuk kekurangan yang kedua, yakni sudah terdapat diskusi dengan masyarakat, namun tidak ada respon dari masyarakat tentang hasil dari penelitian tersebut. Kekurangan yang terakhir, yakni tidak terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.